Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi terkait materi siklus akuntansi dengan tujuan pembelajaran atau fokus pembelajaran adalah mampu menyusun jurnal penyesuaian. Jadi sedikit kita flashback kepada siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi ini dimulai dari identifikasi transaksi. Jadi kalau kita tahu bahwa kejadian atau peristiwa itu kan sifatnya ada dua, peristiwa yang biasa saja yang tidak berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan, ada yang berpengaruh terhadap kondisi perusahaan dan bisa diukur secara moneter. Nah, yang bisa diukur secara moneter itulah yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, itu termasuk transaksi. Tentunya transaksi didukung dengan dokumen-dokumen sumber ya. Misal ada bukti transaksi seperti invoice, tagihan, kontrak dengan pelanggan, dan lain sebagainya, faktur, dan lain sebagainya. Jadi dokumen itulah, dokumen sumberlah yang akan menjadi dasar pada saat seseorang itu menjurnal. Setelah identifikasi transaksi, lanjut untuk menjurnal. Jurnal umum ini dari identifikasi transaksi akan dicatat apakah transaksi itu berpengaruh terhadap apa saja, apakah kas, aset, liabilitas, aset, liabilitas atau ekuitas. Nanti akan di jurnal. Ya sesuai akun-akunnya, nanti sesuai nomor-nomornya juga. Nomor akun untuk aset itu pada umumnya 1, nomor akun untuk liabilitas 2, nomor akun untuk ekuitas 3, kemudian untuk pendapatan 4, dan beban 5. Setelah dilakukan penjurnal umuman dalam satu periode misal periode tertentu, kemudian dari jurnal umum dipindah bukukan gitu atau diposting, istilahnya pemindah bukuan atau posting. Setelah diposting, kita tahu nih saldo akhir akun-akun sesuai akun-akunnya. Nah, saldo akhir itu kemudian diikhtisarkan di trial balance. Jadi yang ada di trial balance ini adalah kumpulan akun-akun yang ada saldo akhirnya di buku besar. Gitu, jadi nanti kita akan masuk ke trial balance. Tetapi posisinya trial balance setelah pemindah bukuan itu adalah trial balance yang belum disesuaikan. Nah, sekarang kita akan membuat pada proses adjustment, pada proses penyesuaian. Jadi ini adalah trial balance di sini. Cantumkan nama perusahaan, nama laporannya, trial balance, kemudian periodenya. Nah, debit dan kredit di sini sudah pasti ya akan balance ya, karena berasal dari jurnal umum yang memang sudah balance dan kemudian dipindah bukukan ke buku besar. Jadi nanti di sini ada kas, account receivable, dan lain sebagainya. Ini akun-akun ini tentu saja adalah akun yang terbentuk mulanya dari jurnal umum itu, kemudian diposting. Nanti harus dicek juga, seharusnya memang akun ini nanti di trial balance itu sudah sesuai dengan posisi normalnya. Dalam arti kata akun 1 atau aset dia ada di debit. Tetapi untuk akun 2, liabilitas atau payable itu kewajiban kan. Jadi ada di kredit. Sama halnya dengan kewajiban, modal juga ada di kredit, kemudian pendapatan juga ada di kredit. Nanti untuk beban itu dia ada di debit, nanti tinggal disesuaikan saja, tinggal dilihat ya kesesuaiannya apakah trial balance ini sudah sesuai hasil-hasil akunnya dengan di buku besar.
Nah, kemudian ternyata tadi kan untuk siklus yang awal tadi saya perlihatkan, itu setelah neraca saldo kita membuat yang namanya adjusting entry atau jurnal penyesuaian. Nah, pertanyaan yang muncul adalah kenapa perlu disesuaikan? Menjawab hal ini, kita perlu mengetahui bahwa pencatatan akuntansi itu adalah dengan dasar akrual. Sebenarnya dasarnya ada dua, ada akrual basis dan juga ada basis kas. Jadi kalau basis kas itu sendiri adalah eh, transaksi itu dicatat kalau ada kas masuk atau kas keluar. Jadi basisnya itu kas. Gitu. Ketika tidak ada kas masuk, tidak ada kas keluar, tidak dicatat. Tetapi berbeda halnya dengan basis kas, basis akrual menawarkan konsep pencatatan akuntansi itu harus dilakukan ketika memang benar-benar terjadi. Itu peristiwa itu benar-benar terjadi dan memang sudah ada kewajiban ataupun hak yang bisa dicatat, ya dicatat walaupun memang pada saat tanggal transaksi itu belum ada kas masuk, belum dikeluarkannya kas, itu tidak masalah kalau kita di basis akrual dan memang saat ini kita pencatatan perusahaan itu mengacu kepada basis akrual. Ya contoh yang paling nyatanya adalah utang. Ketika perusahaan beli barang dagang, ketika perusahaan memakai jasa pihak ketiga, pada saat memakai jasa belum ada pembayaran, itu kalau secara kas basis itu tidak dicatat. Padahal saat itu sudah benar-benar terjadi ya transaksinya. Udah ada utang piutang sehingga menurut accrual basis dicatat. Nah, perbedaan hal tersebutlah yang menyebabkan perlunya ada jurnal penyesuaian. Gitu karena kita pakai accrual basis jadi ada hal-hal yang perlu disesuaikan. Salah satu contohnya itu dan juga selain itu sebenarnya inti daripada mengapa perusahaan perlu melakukan jurnal penyesuaian karena atau agar saldo pendapatan dan juga saldo beban dan juga saldo aset, kewajiban dan modal itu memang merepresentasikan saldo yang sebenarnya. Gitu nanti akan kita lihat di sini contoh selanjutnya. Oke, untuk tipe-tipe penyesuaian sebenarnya kita bertemu dengan tipe akun. Kalau sebelumnya mungkin rekan-rekan pernah tahu ya tipe akun ada akun real, ada akun nominal. Nah, sekarang tipe-tipe akun yang menyangkut kepada konsep jurnal penyesuaian itu ada dua. Ada tipe akun yang deferral dan kemudian ada tipe akun yang accruals. Nah, yang deferral ini sebenarnya menyangkut kepada transaksi di mana perusahaan itu sudah mengeluarkan uang terlebih dahulu, baru perusahaan akan mencatat pendapatan atau beban kemudian. Jadi kalau deferral, kas yang masuk atau kas yang keluar itu ada terlebih dahulu tetapi atas pengakuan beban dan juga pendapatan itu di kemudian. Gitu, itulah konsep dari deferral. Nanti deferral ini ada berupa beban dan juga berupa pendapatan yang kita kenal dengan prepaid expenses di mana biaya dibayar di muka. Maksudnya prepaid expenses. Jadi perusahaan mengeluarkan terlebih dahulu uang tetapi untuk sesuatu keperluan yang sebenarnya jangka panjang masa manfaatnya. Gitu, biaya dibayar di muka seperti apa? Seperti sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Itu salah satu contohnya saja. Setelah prepaid expenses, kemudian yang kedua adalah untuk tipe akun deferral, itu ada unearned revenue. Jadi di sini posisinya revenue. Jadi perusahaan mendapatkan uang terlebih dahulu tetapi belum mencatat pendapatannya atau belum mengakui pendapatannya. Nah,
Contohnya apa? Contohnya adalah pendapatan diterima di muka, di mana pada saat kas itu diterima oleh perusahaan, maka perusahaan belum mencatat atau merecognize pendapatan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ingat konsep daripada pendapatan bahwa perusahaan akan mengakui pendapatan kalau ada penyerahan. Tergantung perusahaannya apa. Apakah perusahaannya memang bergerak di bidang jasa atau bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan, itu kan jualannya jualan produk. Sehingga revenue itu bisa diakui, pendapatan bisa diakui ketika perusahaan sudah mendeliver jasanya atau mendeliver produk yang dijual. Gitu. Walaupun perusahaan sudah dapat uang terlebih dahulu dari konsumen, tetapi kalau belum uh, mengerjakan jasanya, ya belum bisa dianggap sebagai revenue. Nanti hal tersebut akan kita lakukan penyesuaian. Oke, kemudian untuk tipe yang kedua adalah tipe accrual. Berbeda dengan tipe deferral ya. Kalau di tipe deferral, contohnya tadi konsepnya perusahaan dapat uang terlebih dahulu atau mengeluarkan uang atau kas terlebih dahulu baru melakukan pencatatan atas beban dan pendapatan. Nah, kalau accrual justru perusahaan mencatat terlebih dahulu beban dan pendapatannya, baru ada satu kejadian di mana perusahaan mendapatkan kas atau mengeluarkan kas. Gitu. Jadi kalau accrual, kalau perusahaan mengakru, perusahaan akan mencatat pendapatan terlebih dahulu atau mencatat beban terlebih dahulu, baru penyelesaian kasnya kemudian. Sama seperti deferral, ada expense dan juga revenue, accrual juga sama. Jadi ada expense dan juga revenue. Nah, contoh revenue di sini adalah accrued expenses. Nah, ya contoh mudahnya adalah ketika kalian mencatat account receivable pada revenue. Yaitu kan berarti kalian melakukan ini ya, melakukan pengakuan revenue terlebih dahulu, baru nanti kasnya kemudian. Atau perusahaan mendapatkan misalkan mendapatkan pendapatan bunga misalkan nanti pendapatan bunganya eh, kas atas pendapatan bunganya baru masuk 2 bulan lagi, tetapi kan perusahaan melakukan tutup buku tiap bulan, berarti bulan ini bisa perusahaan akan melakukan ini dulu nih pencatatan pendapatan bunga, walaupun kasnya nanti akan 2 bulan lagi baru diterima, seperti itu. Kemudian yang ke selanjutnya adalah ada accrued expenses. Kalau tadi accrued revenue, kalau sekarang accrued expenses. Accrued expenses adalah pada periode pelaporan, perusahaan akan mencatat expense terlebih dahulu atau beban terlebih dahulu. Padahal kasnya, penyelesaian kasnya, kas keluarnya adalah di kemudian hari. Gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ya kalau perusahaan ternyata pada akhir periode pelaporan itu belum membayar gaji karyawan. Padahal karyawannya dalam 1 bulan itu sudah memberikan jasanya. Artinya perusahaan kan sudah menerima manfaat dari karyawan tersebut. Jadi perusahaan ya harus mencatat atas beban karyawan. Gitu. Itu juga nanti akan kita lakukan penyesuaian. Nanti ada contohnya, intinya adalah deferral itu kas akan masuk atau keluar terlebih dahulu, baru ada pencatatan revenue dan expense. Tapi kalau accrual justru konsepnya revenue dan expense itu dicatat terlebih dahulu, baru penyelesaian kasnya di kemudian. Karena memang kalau pada saat pada saat praktik di perusahaan gitu ya, memang banyak sekali bentuk praktiknya, keadaannya banyak sekali. Ya, jadinya intinya seperti ini, karena kita sudah mengetahui bahwa tipe dari deferral tadi adalah
paid expense dan unearned revenue. Jadi kita harus melakukan jurnal penyesuaian. Kalau tidak dilakukan jurnal penyesuaian, nanti saldo daripada aset, daripada liabilitas itu akan terlalu besar. Nanti kita lihat kenapa sih akan terlalu besar. Oke, untuk contoh-contohnya akan saya berikan di video kemudian. Jadi di sini video ini khusus kepada konsep daripada jurnal penyesuaian. Jadi kesimpulannya adalah jurnal penyesuaian itu dilakukan agar perusahaan menampilkan saldo akhir akun daripada aset, liabilitas, ekuitas yang di dalamnya ada pendapatan dan juga beban itu secara tepat, maka diperlukan adanya adjusting entries. Nah, adjusting entries ini memang timbul karena perbedaan pengakuan tadi gitu, karena kita menganut yang namanya sistem accrual basis, di mana perusahaan harus mencatat suatu transaksi pada saat transaksi itu bisa dicatat dan sesuai dengan kejadiannya. Dan tipe-tipe dari adjusting journal entry ada deferral dan juga accrual, di mana di antara kedua tipe tersebut ada expense dan juga ada revenue. Nah, untuk jurnalnya sendiri, contoh jurnalnya akan diberikan di video kemudian. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.